Saya nggak pernah mitnah. Terusin Ginca, omelin itu si baju merah itu. Iya, Bro Rizal. Aku tertarik tadi itu, Bro. Yang sebelum jadi nabi kan Nabi Muhammad itu ada perang. Itu dia memperjuangkan apa itu sebelum jadi nabi, Bro? Memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan tumpah darahnya. Karena negaranya terancam, itu dia ikut membela, begitu, Bang. Pemimpin saat ini siapa? Memperjuangkan tanah kelahiran. Apa maksudmu? Kenapa harus datang ke Palestina? Kenapa harus datang ke Madinah? Kenapa harus disebarkan ke India? Kenapa harus pergi ke Syria, ke Mesir? Asal ngomong. Silakan lanjut. Habis sebelum jadi nabi tadi dibilang Abang Ginca, sebelum jadi nabi. Pemimpin saat itu siapa, Bro, yang dia ikutin gitu maksudnya, Bro? Makanya dia bisa ikut. Atau dia udah jadi pemimpin saat itu? Bang, itu mohon maaf, Bang, itu riwayat sebelum jadi nabi itu aku nggak itu betul, nggak tahu betul. Jadi mohon maaf, jangan ditanya yang itu. Kalau aku berani tafsir hadis-hadis atau menyampaikan hal-hal yang tidak aku ketahui, Bang. Begitu, Bang. Aku tak bisa sembarangan menyampaikan hadis atau ayat-ayat Al-Quran. Karena menariknya begini, Bro. Menariknya begini, Bro. Artinya pernah Nabi Muhammad ini dipimpin oleh satu golongan tertentu gitu loh, menjadi umatnya kan. Kalau kita tarik logikanya kan, benar gak, Bro? Makanya dia ikut bertempur tuh. Benar gak? Ya, dia pernah dia dipimpin, tapi dia kan? enggak sebagai pemimpin agama atau kepercayaan tertentu, sebagai pemimpin suku atau kebangsaan, Bang, begitu, Bang. Bukan pemimpin agama. Betul. Artinya dia pernah dipimpin lah. Benar gak? Dan sekembalinya dia dari Madinah ke Mekah kan itu memang mau menguasai balik kan atas nama agama. Benar gak sih, Bro? Iya. Iya kan? Ya karena dia diutus. Kan Abang tahu kan, dalam perjalanan waktu, tahun berganti demi tahun, abad berganti abad, itu agama yang sebelumnya adalah agama Ibrahim, itu agama yang tauhid, agama yang diridai oleh Allah. Dengan pergeseran waktu itu dirubah, Bang, menjadi yang penyembahan berhala semakin banyak. Itu bergeser, akidah orang itu bergeser lama kelamaan. Itu makanya Nabi kami diutus untuk mengembalikan agama yang mutlak, agama yang hanif tadi itu. Artinya sekembalinya dia dari Madinah ke Mekah itu, Bro, itu misinya dia mau rebut kembali Mekah itu atas dasar agama atau politik sebenarnya, Bro? Bang, begini, Bang, di Mekah itu adalah, bagaimana Abang ketahui, itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tempat lain itu enggak. Jadi maksudnya Allah cuma nanti jawabannya sampai ke sana. Karena rumah Allah itu sudah dicemari oleh banyaknya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Karena Nabi kami saat itu sudah memiliki banyak sekali para pejuang, maka dia meminta kepada orang-orang kafir Quraisy itu agar memberikan kembali, menjadikan kembali rumah ibadah itu sebagaimana mestinya. Tapi waktu Fathul Mekah itu, Bang, tidak ada pertumpahan darah. Kalau saja Nabi kami itu mempunyai sifat dendam atau jiwa yang ingin membalas, pasti habis seluruh Mekah, rata seluruh Mekah itu. Tapi Nabi kami itu mempunyai jiwa yang sangat mulia, yang sangat adem, maka tak ada pertumpahan darah waktu Fathul Mekah itu. Hanya beberapa orang saja yang melakukan perlawanan, tapi menyatakan aman. Jangan ngarang-ngarang. Ini Kau ngarang-ngarang. Artinya begini, Bro Rizal, artinya begini. Artinya pernah ada waktu di mana rumah Allah itu dikalahkan kan? Yang notabene Allah ada di situ kan, kira-kira begitu kan? Benar nggak, Bro? iya, benar. Itu tadi yang aku ada suatu waktu di mana Allah itu dikalahkan kan, sehingga rumahnya direbut. Kira-kira begitu ya? Maksud dikalahkan itu bukan agama Allah itu. Allah begini, Bang, Allah itu akan tetap maha besar, Allah itu akan tetap agung, Allah itu akan tetap maha suci, maha besar, walaupun seluruh makhluk itu berkhianat.
melawan, membantah perintah-perintah Allah, Allah itu tetap nggak akan berubah kesuciannya sedikit pun. Jadi Coba yang sebentar ya, membuat Bro Rizal, kita orang- coba sebentar ya, kita telah dikit ya, Bro. Jadi gini, ada suatu waktu di mana rumah Allah itu, di mana Allah itu berada, dikuasai bukan Islam, kan kira-kira begitu ya, Bro? Setuju nggak, Bro? iya, Sehingga setuju. Nabi Muhammad coba rebut tuh. Artinya Allah saat itu terkungkung tuh. Allahnya udah terkungkung nih, terkalahkan nih. Sehingga, iya kan? Sehingga butuh manusia tuh lewat baginda untuk menyelamatkan dia. Kan kira-kira begitu kan, Bro? Benar nggak sih, Bro? Nggak benar. Oh, nggak Itu benar ya? framing. Gimana? Apa? Makanya aku bingung nih, Tapi coba. aku sudah sampaikan tadi, aku sudah sampaikan tadi. Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun keagungannya, kebesarannya, dan kesuciannya, walau seluruh makhluk itu engkar kepadanya. Tapi faktanya dia butuh Nabi Muhammad untuk merebut kembali rumahnya Iya, dia sih, itu Bro. guna. Artinya dia di penjara saat itu kan, Bro? Atau gimana sih, Bro? Benar nggak, Bro? Dia kan mau bebaskan nih kan. Jadi Allah itu terpenjara sehingga dia butuh Nabi Muhammad untuk membebaskan dia kan. Kira-kira begitu kan, Bro? Lagi nelpon pula dia. Benar nggak, Bro Rizal? Kita lagi nelpon. Loginya seperti itu, Bang Ginca. Iya. Analoginya seperti itu. Allah itu terpenjara di Ka'bah itu, makanya memakai perantaran Muhammad lah supaya dia bisa keluar dari situ. Iya. Aduh. Bro Rizal nih. Rizal nih. Gimana nih? Oh, maaf Bang, tadi ada telepon. Ya, nggak apa-apa, Bro. Jadi gini, aku coba ulangi nih ya, Bro. Ini menarik kan, Bro. Memang kan kalian kan mengakui nih kalau sesembahan kalian itu maha kuasa segala macam. Tapi dari cerita Bro Rizal ada yang menarik, Bro. Pernah ada satu waktu di mana Allah itu dia terpenjara tuh. Sehingga ketika Nabi Muhammad di Madinah, dia butuh bantuan Nabi Muhammad untuk bebaskan dia tuh, karena dia lagi dikuasain oleh orang yang non muslim gitu loh, Bro. Ini kan kita jadi pertanyaan ini kan, Bro. Loh, kok bisa nih Allah yang di rumahnya itu dia terpenjara nih, nggak bisa ngapa-ngapain tuh, Bro, sehingga butuh malunya untuk membebaskan dia. Kira-kira begitu, Bro. Kira-kira gimana? Coba silakan tanggapin, Bro Rizal. Baik, abang nggak nyimak kayaknya. Aku nyampaikan tadi, Allah itu adalah begini Bang. Yang lebih simpel lagi aku kasih tahu ke abang ya. Setiap syariat yang diturunkan baik untuk orang-orang para Yahudi atau orang-orang umatnya Nabi Daud, Nabi Musa, itu syariat-syariat itu gunanya Bang, guna syariat itu untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri, agar manusia itu bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Itu guna syariat itu. Bukan syariat itu untuk mengalahkan atau mengecilkan Allah, nggak ada hubungan. Aku sudah sampaikan berkali-kali ke abang, biarpun seluruh makhluk itu engkar kepada Allah, Allah tidak akan berkurang keagungannya, kekuasaannya sedikit pun saja. Ingat itu. Walau seluruh makhluk itu engkar, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Bang, syariat yang diturunkan itu kan bergeser penyembahan berhala. Apa fungsi penyembahan berhala bagi orang-orang kafir itu? Bukankah akan menghinakan mereka sendiri? Banyak sekali Bang, di negara-negara yang begitu maju seperti Jepang kan maju itu. Harusnya negara-negara maju kalau dalam sebentar, biar nggak melebar nih, Bro Rizal. Maksudku biar kita coba fokus ya, Bro. Jadi gini, Bro. Tadi kan Bro Rizal bilang gini, Mekah itu adalah rumah Allah. Oh iya, syahdu banget kan begitu. Ada kalanya, makanya Nabi Muhammad dia ke Madinah nih, karena dia kalah kan. Dia coba hijrah ke sana tuh. Posisi rumah Allah kan tetap rumah Allah tuh, Bro. Mekah itu mau dimanapun baginda kan, kira-kira begitu. Kenapa Nabi Muhammad merebut itu? Karena dia nggak mau tuh Allah itu terkungkung di situ gitu loh, dikuasain oleh yang bukan Muslim, Bro.
Pada saat itu dikuasain, Mekah itu dikuasain oleh bukan Muslim, bro. Minta maaf ya, bro. Loh, di mana kekuasaannya itu, bro? Kenapa dia butuh makhluknya tuh, bro? Nabi Muhammad untuk rebut kembali tuh rumah Allah itu, bro. Apakah Rizal katakan, ya, pada saat Nabi Muhammad pindah ke Medina, itu udah nggak suci lagi tuh Mekah itu? Coba dijawab dulu, bro Rizal. Masih suci nggak itu? Atau sudah hilang kesuciannya pada saat baginda tidak ada di Mekah? Masih ada di situ nggak Allahnya? Bang. Bro Rizal. Gimana dek? Coba Bang, jawab dulu. Gini Bang Rizal. Bang Rizal sebentar aja, simpel aja Bang Rizal. Pada saat Mekah itu dikuasain oleh non-muslim, Allah masih ada di situ atau tidak? Rumah Allah di sana itu, Bang, bukan berarti tempat tinggal Allah. Oh, bukan beda. ya. Tapi Allah nggak ada di situ berarti. Bang, Allah itu kami jangan samakan Allah kami dengan Enggak, Yesus. aku nggak bilang tempat, Enggak, itu cuman Allah makanya ada. Abang nggak bisa. Sebentar. Kalau abang pakai persepsi bahwa Allah itu memiliki tempat, Iya. Allah itu terbatas ruang dan waktu, abang Iya. salah. Oke, pertanyaannya, kenapa? Maka kami nggak sama dengan Yesus abang. Iya, pertanyaannya kenapa? Kan Yesus abang pun disalibkan. Iya, itu kan iya. Nanti kita kalau bahas itu. menurut pemahaman kami. Nanti kita bahas kan itu, hukum. Bang Rizal sebentar ya. Pertanyaannya Bang Rizal, kalau tidak sesuatu yang spesial di sana, kenapa baginda itu rebut kembali, Bang? Kenapa dia harus ke Mekah? Kan ini yang menarik nih. Apakah Allah tidak ada di sana saat itu? Karena itu yang menarik nih. Benar nggak? Kenapa itu disucikan itu? Banyak sampai demo. Kabur lagi nih. Gimana Bang Rizal? Kenapa Nabi Muhammad dia harus rebut kembali tuh Mekah itu, Bang? Ada apa di sana di Mekah itu? Iya, betul. Iya, itu sudah aku sampaikan. Mekah itu kan adalah rumah Allah, tempat ibadah pertama di dunia yang ada. Itu makanya Ibrahim itu sebelum Ibrahim ada, Ka'bah itu sudah ada. Makanya Ibrahim itu meninggikan batu Ka'bah itu karena sudah ada dasar-dasar. Dan ingat ya Bang ya, Rijal. rumah Allah itu bukan Rijal, berarti silakan tempat. Nabi. Aduh, kamu ini banyak sekali bohongnya ya. Cerita ngalor ngidulmu itu loh. Masa terus siapa yang bangun Ka'bah kalau begitu? Abi tahu kan di dalam Al-Quran. Jangan mengandalkan saya. Abi tahu kan. Capek Bukan mengandalkan banget. Abi. Kamu jangan mengandalkan saya untuk membenarkan pendapatmu yang ngaco. Coba Abi bantah, ngaconya di mana? Ngaconya di mana? Karena Jangan di sana pakai nama saya dong. Jangan pakai nama saya dong. Ibrahim itu di dalam Al-Quran meninggikan, ada kata meninggikan batu Ka'bah itu karena sudah ada dasar-dasar Ka'bah itu Nah, ada. kan ngaco lagi kan. Kalau- Yang membangun kalau Ka'bah menurut itu tafsir. Ibrahim. Menurut Ibrahim tafsir, dan Ismail dan putranya Ismail. Kok kamu bilang memang Iya, Adam yang bangun? Dengarkan baik-baik ya. Dalam sejarah hidup Abraham, yaitu Ibrahim itu dari Mesopotamia, itulah nggak pernah ada. datang ke Mekah. Nggak ada satupun data arkeologi, catatan sejarah, kecuali omongan dongeng dari kitab Anda itu. Nggak ada satupun yang menguatkan omongan kamu, omongan Quran bahwa Ibrahim yang membangun Ka'bah, saudaraku. Aduh, turunin nenek. Bikin capek saya tuh. Terima kasih Rijal, turun aja kamu. Jualan ini saja, onderdil aja. Jangan Bi. Dan ditanya agak menjawabnya. Abi, Shalom. Ya, Ica. Selamat sore. Apa cekek aja, coba cekek lehernya. Oh, sudah turun. Cekek itu. Omelin tuh Rijal motor itu. Saya nggak mau dah. Iya. Iya. Abi tidur aja. Bi, tenang aja. selama Ica, ini Abi tidur.
di Lidara ini aku nggak apa. Ginca. Udah malam ya ini. Oke. Ginca. Om Lidara. Shalom Ginca. Saya mau tanya Ginca. Begini Lidara, Ginca, begini. kalau diam dulu Rizal, saya nggak ngomong sama kau. Ginca. Kalau proklamasi itu 17 Agustus 1945 ya? Betul ya. Yang memproklamasikan siapa? Ginca. Yang memproklamasikan, yang Pak Karno. Pak Karno sama Bung Hatta ya? Betul ya? Itu yang menceritakan banyak nggak? Banyak. Dari Amerika ada, dari Inggris ada, Nah kira-kira kalau Pak Karno sama Bung Hatta itu nggak pernah ada fiktif, proklamasi ada nggak? Ya Pak Lidara. Nggak ada. Karena Bung Karnonya sama Bung Hatta fiktif, betul kan? Iya. Tetapi karena Bung Karno sama Bung Hatta diceritakan orang seluruh dunia, karena dia orang yang terkenal, maka semua jadi fakta. Betul apa betul? Betul banget. Betul banget. Kalau ada orang yang sedemikian hebat sampai dijilat kakinya, tapi orang yang tidak pernah ada, fiktif, omong kosong, turunan dari orang itu omong kosong semua nggak? Kira-kira Ginca? Kalau Rizal jawabnya walau-walau Pak Lidara. Enggak, Ginca, saya serius nih. Kalau taruhlah proklamasi Indonesia itu kan karena ada Pak Karno sama Bung Hatta. Kalau Pak Karno dan Bung Hattanya fiktif, nggak pernah bisa dibuktikan, apakah bisa nggak dibuktikan ini tuh proklamasinya? Nggak bisa banget. Omong kosong kan? Betul apa betul? Banget. Kalau Muhammad nggak pernah bisa dibuktikan secara fakta, data, dan bukti sejarah, semua turunannya omong kosong nggak? Omong kosong banget. Omong kosong banget. Sekarang saya tantang semua Islam yang ada di dunia termasuk Rizal, kau buktikan dulu Muhammadmu ada apa enggak secara fakta, data, dan bukti sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang di luar dari lingkaran Muhammad, yang sejaman dengan Muhammad. 2M Rizal saya transfer sekarang. Macet, mencret. Gaya 2M kan kemarin sampai sekarang masih terbuka loh. Sudah 2 bulan loh. Tantangan dari Superboy. Kau kan sudah naik juga ke Superboy. Kau cuma bisa ngoceh, congor sana, congor sini, buktikan nggak bisa. Lidara. Itu makanya di dalam Islam ini percuma Rizal Oli percuma kau ngomong Muhammad kami hebat, Muhammad kami itu kalau diganggu para sahabatnya ngamuk, Muhammadnya aja nggak pernah ada, omong kosong. Mau dikasih sedangkan buat makan dia aja mana omong kosong. Kau buktikan dulu Nabi kau ada nggak?
Di dalam Islam maka otak itu Kau buktikan utamakan, dulu. penting sekali. Rijal. Dalam Islam. Bener nggak, Ginca? Bukan Kalau nomor besar. proklamasi Ini aku itu bacakan buku. Soekarno, Kalau kau bisa Soekarno jawab, sama Hatta nggak pernah ada nggak proklamasi itu, Ginca? Saya tanya sama kamu. Akan ada dong. Nggak pernah ada. Nggak akan, omong kosong kan? Bangget. Quran, hadis, cerita-cerita ocehan moncong Rijal, omong kosong. Kalau nggak bisa buktikan Muhammad ada apa enggak? Saudara, kau siapa? Kau nggak ada apa-apanya dibanding ini. Oke, Ginca, diam dulu Rijal. Saya lagi diskusi sama Ginca. Kau diam aja. Kenapa kau kepanasan? Kau nggak ada apa-apanya. Ginca. Kau udah mulai Ginca, menghina udah. Ginca. Kau tahu nggak yang penjahat yang kumisnya separuh Perang Dunia Kedua? Nggak usah disebut, ntar di band. Yang dari Jerman. Itu jahat nggak dia? Jahat kan? Dikutuk sama orang semua seluruh dunia. Betul nggak yang Ginca? Tapi orang ada yang nulis nggak tentang dia? Banyak kan yang nulis? Iya kan? Siapa bilang dia jahat? Temen-temennya dia, yang musuh perangnya dia, kan nulis dia tentang dia, Ginca. Betul nggak, Ginca? Tercatat itu. Tercatat di dalam catatan sejarah dunia orang waras, tercatat kan? Tercatat karena dia orang yang terkenal. Semua orang terkenal pasti tercatat di dunia ini. Betul apa betul, Ginca? Betul. Stevie Wonder, Michael Jackson, sampai yang jahat, yang namanya waktu itu siapa namanya, yang di sini gerakan G30S tuh, ada nggak yang nulis? Banyak. Siapa namanya? Banyak yang nulis. Orang Amerika, orang itu, padahal mereka benci nggak sama dia? Benci. Tapi ditulis sama orang karena pernah ada, oh DNA Aidit ini orangnya begini, orangnya agak pendek, hidungnya lebar, kupingnya satu, kakinya satu, umpamanya kan begitu. Benar nggak, Ginca? Betul. Terus dia melakukan ini, melakukan itu, tercatat nggak? Habis waktuku Di sejarah tercatat. Diam kau, Rijal, saya nggak ngomong sama kau. Kalau kau nggak suka turun aja, Rijal. Saya lagi ngomong sama Ginca. Ya. Kepanasan. Oke. Kalau kayak begitu orang terkenal pasti tercatat nggak, Ica? Semua. Rijalnya turun dia ya? Kalau sama saya dia pasti takut. Kalau sama saya pasti dia mencret, ja. Nah, jadi maksud gue gini, Ginca, teman-teman Ica, mohon maaf ya. Kalau seseorang yang namanya famous, terkenal, betul nggak, Ginca ya? Orang yang terkenal di dunia ini pasti dicatat loh, paling nggak sebiji orang. Betul apa betul? Apalagi pengikutnya miliaran kan, Pak Ginca? Apalagi pengikutnya miliaran. Masa sebiji aja yang nggak ada yang nyatet? Kan itu aja, Ginca, ya kan? Pakai otak waras aja, Benar. ya kan? Kalau namanya pengikut, nggak usah pengikut yang miliaran, yang pengikut jutaan Syahrini aja dicatat, betul nggak? Betul banget. Iya kan? Syahrini sampai terkenal di luar negeri dicatat, betul nggak, Ica? Betul. Masa ini pengikutnya miliaran sebiji aja nggak ada catatannya?
Gitu loh kalau pakai otak waras. Jadi apapun yang dihasilkan, cerita dihasilkan dari namanya Muhammad, omong kosong semua. Karena Muhammadnya tidak pernah bisa dibuktikan. Ada atau tidak. Itu loh. Masa seorang Sarini aja ada catatannya, Siti Nurhaliza orang tahu semua. Betul nggak betul, Ca? Ica aja ada yang catat. Masa orang seterkenal ini, miliaran, katanya orang besar, orang yang hebat, nggak ada catatannya. Gini, Ca, kemarin di Superboy 2 bulan lalu itu dibuat kuis loh. Ya, sampai seminggu lamanya. Silakan kalau ada Islam, siapapun, ustadz-ustadz terkenal, naik hadiahnya 20 juta pada waktu itu. Ditransfer langsung kalau bisa membuktikan satu saja tulisan tentang Muhammad. Yang ditulis bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari ulama. Orang di luar Islam, di luar lingkaran Muhammad yang hidup sejaman, ada satu tulisannya 20 juta. Sampai sekarang nggak ada. Sampai manusia bermasker aja nggak mampu. Benar nggak, Ginca? Betul. Sampai kemudian di YouTube saya, Cak, sampai sekarang saya masih buka 2 miliar ada orang yang mau bayar. Kalau satu saja bisa membuktikan, nongol batang hidungnya seorang juga nggak ada. Sedemikian. Tetapi kalau saya dibuka, mereka ada Islam yang buka kuis itu untuk membuktikan Yesus ada atau tidak, dicatat oleh orang yang hidup sejaman sama dia. Gua naik walaupun hadiahnya cuma 1 juta, gua akan buktikan. Karena bisa dibuktikan, Ginca. Iya kan? Yang menulis justru yang menyalibkan Yesus. Yang menulis tentang keberadaan Yesus justru yang menyalibkan dan yang membunuh Yesus. Muhammad perang Badar, betul nggak, Ginca? Perang Uhud, perang Kandak, perang Parit. Masa 1 biji orang nih musuhnya nggak ada yang nulis tentang dia? Jadi pertanyaan itu. Nah, coba bertanya nggak kalau kau waras? Hah? Bertanya nggak orang-orang itu yang ada sama dia, sekitar dia, yang sejaman, nulis, nggak usah nulis panjang-panjang, selembar kertas aja gitu loh, Ginca. Muhammad nih perang, ini Muhammad orang ini orangnya seperti ini, rambutnya agak panjang, dia kumisan, orangnya tinggi, begini, begitu aja lah, cukup. Nggak ada, omong kosong. Fiktif. Yang Mana mengatakan tadi Rijal? kabur. Ya, Gafur ini kayaknya mau jawab ini. Silakan. Kalau bisa jawab sekarang juga, kalau bisa buktikan, oke, saya transfer 1 juta aja dulu dah. Itu si kabur. Gimana? Bisa jawab dia. Oleh Gafur gini. Gimana? Gafur, Gimana, Nabi apa Muhammad kan tuh? orang besar ya. Betul nggak? Palidara. Ya. Besar apanya?
besar-besar semuanya. Jangan asal ngomong besar apanya. Nabi besar apanya harus jelas dulu. Besar anunya bi, anunya walau bi. Ada imam besar, Lanjut. besar apanya? Lanjut apa tuh? Oke, Gofur, gini. Pertanyaannya apa? Makanya tadi kalau proklamasi kemerdekaan, Poinnya aja, aku hampir bentar lagi buka ini. Poinnya aja biar saya kasih coba tahu. kamu buktikan Muhammadmu, tulisan saja orang yang menceritakan tentang Muhammadmu di luar Al-Quran, hadis dan ulama yang hidup sejaman, orang yang di luar Muhammad. Silakan 1 juta. Saya transfer. Oke. Silakan. Berapa? Saya dikasih waktu berapa menit? 2 minggu. 2 minggu? Iya. Enggak. Saya minta waktu aja. Iya, sekarang 3 menit. kau tunjukkan. Iya, Oke, mau 3 menit, jangan mau 1 dipotong, jam bisa. saya tunjukkan. Iya. Catatannya Iya. begini, tulisan orang itu Iya. terkonfirmasi di dunia ini secara legal. Iya. Silakan. Iya. Silakan. Oke. Data dari Sinai Monastery. Ini siapa? Sinai Monastery omong kosong. Loh. Oh, saya buktikan. Gimana? Mau Loh, Sinai gimana? Monastery itu omong kosong. Yang tulisannya Heraklius juga omong kosong. Sudah dibuktikan. Aduh. Sudah dibuktikan. Basi kau bawa itu. Loh, gimana sih? Kau basi bawa itu. Itu Katanya mau juga minta cuma data. tulisan. Dengar dulu. Aduh. Dengar dulu, Katanya mau minta Gofur. data, dikasih data belum Gofur. udah ditolak. Kamu Gofur. maunya apa sih? Sebentar dulu. San Kamu maunya Catherine. apa? Oke, Kamu maunya kau apa? buktikan. Minta Kau bacakan data. semuanya. Minta Oke, data, kau katanya bacakan. minta data. Ini Coba, artikel kau dari bacakan. mana? Oke, nggak apa-apa, kau bacakan. SC Coba Catherine. kau bacakan. Kamu Ya, terima kau nggak? bacakan. Kamu terima nggak data Ya. ini? Nggak Kalau ada, nggak ya akan diterima ini. Nggak Ya percuma. memang Oh, kalau percuma nggak terima, karena ya ini sudah memang. pernah diajukan. Aduh, Nggak kalau nggak terima diterima. ya memang kalian itu kalau mau dikasih tahu Iya, data dari karena kau nggak akan kekristenan bisa sendiri aja buktikan. ditolak. Ini Nggak data ada. dari kekristenan sendiri aja kamu tolak. Nggak ada Aduh, itu. ya kan? Ya kan? Jadi Tolak. Ini data dari Gini, kekristenan Gofur. Bu. ST Gofur. Catherine. Kekristenan Gofur. ini Pak. Iya, diam dulu. Sekarang gini, Jadi, kodeks Sinaiticus Saint pertama kali diterbitkan di mana coba? Monastery. Pertama kali kodeks Sinaiticus di Ya, mana? jadi gini. Sinai. Ica Mon- di mute dulu dia. Di mute Sinai. dulu. Kenapa Di-mute kamu dulu. nggak percaya? Di-mute Aneh dulu. kamu itu. Di mute dulu. Kodek pertamanya di Ya. Sinai. Sekarang data dari Jadi Sinai nggak begini, dipercaya. Gimana? saya kira-kira? sudah 9 kali ke sana. Ke namanya Saint Catherine. Kau belum pernah. Ya. Terserah ya. Nah, Jadi saya turun. Jadi Memang yang kalian namanya selalu seperti itu ya. Sinai Leader. Monastery Saint Catherine Oke. itu bukan tentang Muhammad. Coba kau baca. Gak berani dia buka. Itu bukan tentang Muhammad. Yang ditanya hidup sejaman dengan Muhammad, menuliskan tentang keberadaan Muhammad. Saint Catherine Monastery itu para biarawan di Saint Catherine pada waktu itu penjajah Islam datang menjajah Mesir, terus mereka membuat surat palsu untuk supaya mereka tidak diganggu oleh kaum Islam yang barbar itu. Gitu loh. Itu tulisannya ada, Bu, kertasnya ada. Itu kan tentang perlindungan kepada para biarawan di Saint Catherine. Itu pun ternyata diakui oleh mereka dibuat palsu. Gini loh, Ginca, teman-teman. Jadi di Saint Catherine, Permisi Pak Cekak. pada waktu itu, sebentar kau diam dulu, Yo, Pak Cekak. Jadi gini, Hei Pak Cekak. teman-teman, Pak Cekak, saya mau Ginca, nanya dulu. Jadi Kamu kan tadi waktu nanya. itu di Saint Catherine, Coba, para kamu tadi kan biarawan nanya. itu Ya. diserang dan diancam oleh para namanya Saracen. Belum ada Islam.
Saracen, mereka nggak kenal Islam. Kaum Saracen datang ke situ, mereka diganggu itu pada abad-abad ke 89. Nah, kemudian mereka karena setiap hari diganggu, mereka buatlah surat yang palsu yang mengatakan bahwa pemimpin mereka yang diwakili oleh Abu Bakar yang diperintahkan oleh Muhammad untuk tidak mengganggu biara itu. Jadi ketika mereka ditunjukkan itu, mereka takut, nggak berani ganggu. Itu loh. Kejang-kejang kan. Kalau bicara keberadaan Muhammad, kejang-kejang. Ya. Oke, saya bukakan Monastery Saint Catherine. Belum pernah ke sana aja, saya sudah lihat buktinya, malah kau baru lihat di Google. Ya. Itu sudah berapa puluh kali ditolak, itu bukan bukti. Ya. Kalau enggak udah dari kemarin. Ya. Mana yang tadi teriak-teriak tuh? Oke, kan dia bawain ini. Tadi kan bangga bener nih. Saint Catherine Monastery ya, supaya kita belajar juga nih, Ginca. Oh, Ginca. Ya kita buktikan ya, Saint Catherine Monastery. Ya. Supaya paham. Nah, ini. Ya, kita lihat di sini. Tentang mana dia ya? Nah, ini kan yang mau dibawa sama dia tadi ya. Ini yang mau ditunjukin sama dia nih. Tadi dengan bangganya. Siapa Gofur? Ini. Ini nih. Ini surat ini yang dia mau tunjukkan dan menunjukkan bahwa Muhammad ada. Ini Saint Catherine Monastery. Ya. Ini Saint Catherine Monastery. Ya. Ini biara Saint Catherine. Ya. Ini ada kok, gampang dibuka. Ya. Di sini surat ini sudah diverifikasi palsu. Ya. Ini surat ini nih. Ya. Jadi pada bulan Mei 1844 dan Februari 1859 Konstantin von Thysenberg mengunjungi biara untuk penelitian dan menemukan kodeks Sinaiticus yang berasal dari abad keempat, manuskrip Alkitab tertua. Ya, nah ketika dia datang ke sini, ya menemukan ini tangan Muhammad nih katanya, lentik banget. Ini nih, ya, yang dibawa biar paham juga. Ini yang dia mau tunjukin ini.
Nih, ini ada cap tangan Muhammad nih. Ini surat ini. Padahal ini yang bikin, ya, ini namanya Astine Muhammad, memberikan perlindungan hak istimewa lainnya kepada para pengikut Yesus. Ini ternyata ini palsu, yang buat para biarawan sendiri. Ini sudah dites karbon, palsu. Itu senjatanya Islam cuma ini satu-satunya. Kalau diminta tunjukin, ya. Nah, di sini ada. Nah, ini biara ini juga memiliki salinan Astine Muhammad, di mana Nabi Islam Muhammad diklaim telah memberikan perlindungan kepada biara tersebut. Selain itu, biara menampung salinan McAfee Carlisle, koleksi buku tambahan Carlis Covreba yang berasal dari abad 9. Naskah-naskah yang paling penting difilmkan dan digitalkan. Nah, proyek Palimpsest ini palimpsest terkenal yang telah digunakan kembali yang tadi ya, yang disebut dengan Astine Muhammad ini, ya, sudah berabad-abad karena perkamen mahal dan makan waktu untuk produksi. Para biku atau para biarawan akan menghapus teks-teks tertentu dengan jus jeruk atau mengikisnya dan menuliskannya. Meskipun teks aslinya pernah diasumsikan hilang, ya, para ilmuwan pencitraan menggunakan teknik dan teknologi pencitraan multispektral. Ya. Ini kok bisa kena pelanggaran ya? Saudara kena report atau gimana? Kena report. Report dia itu kena Iya report. sih. Tapi lucu juga kalau bisa kena report ya. Ya itu kan Islam yang repot itu. Mereka lantaran dibongkar. Ini kan tiba-tiba naik ini penontonmu ini Kaica itu. Itu tiba-tiba penonton mau naik gitu ya. Nanti lihat nanti ya, tiba-tiba turun itu nanti. Itulah yang dibilang para peripot-peripot itu ya. Iya. Oh, pantesan kadang naik dan ntar turun dia. Oh, manusia. Oh, ntar naik lagi. Yang jahat-jahat kali orang ini ya. Ham. Gafur tadi coba kita bahas suratnya itu boleh tuh. Gafur coba naik deh, Gafur. Gak ada, udah kabur dia si Gafur. Parah juga ya orang itu ya. Main repot-repot begitu ya. Lucu sih. Berkelompok mereka datang. Tiba-tiba itu nanti. Nah, lihat tuh langsung turun kan. Dari 340 tadi kan. Oh gitu. Kemarin juga itu kan lagi 1K lebih. 1K lebih kok bisa langsung bazarnya Nur Alim itu tuh. Oh gitu. Tapi parah juga ya. Tapi kok bisa TikTok menerima gitu loh, itu nggak masuk akal itu di situ. ya Ica, buzzernya si Zuma itu sudah dibayar untuk masuk ke room Kristen. Mereka 50-100 orang, 50 report pasti kena tombak. Itu dari tadi tuh 50 orang itu udah. Kalau saya ini paling dimusuhin Ca di mana-mana.
Makanya akun saya Ginca 100 saya bikin. Iya benar. Masuk kemana? Masuk ke room Kristen sendiri. Ya mereka ngamuk. Tapi kok Gitu, bisa ya. terima itu ya, nggak masuk akalnya. Iya, diterima karena TikTok kan ada laporan apa laporannya kan ada itu menghina apa ini mereka rame-rame itu topiknya itu diturunin ya. Jadi itu omong kosong semua sampai sekarang ya nggak ada satu Islam pun di dunia ini yang bisa membuktikan Muhammad itu ada, Ginca. Nggak ada. Zakar naik kayak siapa kayak nggak ada. Akan diterima lah sekarang ini kalau laporan berulang-ulang. Nah seharusnya kan TikTok juga harus lihat dong laporannya benar apa enggak, itu kan bisa juga fitnah. Nah kayak gini kan keluarin data, memberitahukan. TikTok itu Cica Indonesia itu kadrun udah. Emang TikTok ini kadang-kadang lucu sih, makanya. Ya yang di bawah mau Islam mau Kristen apapun, Muhammad itu fiktif. Profesor Dr. Mun'im Siri sendiri mengatakan Muhammad fiktif. Ginca. Iya. Mau kau dengar? Kita dengarkan ya. Putarkan videonya, Pak. Kita putarkan. Oke. Ini Profesor Dr. Mun'im Siri PhD yang ngajar di Amerika, ahli Islam dan orang Islam, bukan orang Kristen. Tapi dibilangnya udah kafir dia. Pokoknya kalau Muhammad dijatuhin kafir orang. Kristologinya sendiri yang berbeda dengan keyakinan orang-orang Kristen. Ini yang menjadi problem kalau dalam urusan pahala misalnya ada kecenderungan kita lihat ya. Sebentar. Jadi ini diskusi ya. Saya tunjukkan videonya ntar ya. Jadi Muhammad ini bukan nama. Saya Mas Haji, dari mana Anda tahu bahwa itu semua fakta? Itu data. Nih ya, para penonton. Yang agak gila-gila, nggak apa-apa. Nih. Dari mana Anda tahu bahwa ini Profesor Mun'im Siri ini lagi diskusi nih sama pemuda-pemuda Islam. Apakah Anda punya data? Punya data nggak? Apakah Anda punya bukti sejarah bahwa nama Muhammad itu memang betul-betul ada? Dari mana Anda tahu? Ditantang. Punya nggak bukti sejarah bahwa Muhammad itu ada? Kita dengarkan. Itu membaca dalam literatur Arab pra-Islam, ya, misalnya syair-syair pra-Islam tidak pernah menggunakan kata Muhammad sebagai proper name. Sebelum Muhammad keluar dari mamahnya ke dunia, tidak pernah ada nama manusia bernama Muhammad. Catat itu. Sebelum Islam ada, tidak ada seorang pun mempergunakan nama Muhammad. Muhammad bukan nama, julukan. Artinya terpuji. Kalau Ica berlaku sifatnya terpuji, Ica Muhammad. Ginca kalau terpuji, Ginca Muhammad namanya. Kita dengar. Sebagai nama manusia itu tidak pernah. Tidak pernah. Muhammad itu sebenarnya kata sifat atau Muhammad itu apa artinya? Yang terpuji. Yang terpuji. Jadi dia adalah sifat seseorang, ya. Misalnya Mas Kris yang terpuji, Kris Muhammad kan, Kris yang terpuji. Jadi tidak pernah ada dalam sumber-sumber Arab sebelum Islam yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama seseorang. Itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada. Kalau
dalam bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Arab, namanya bahasa Nabatian. Jadi Nabatian itu ada. Nggak pernah ada kan Ginca? Ginca, nggak pernah ada nama manusia namanya Muhammad. Muhammad itu yang terpuji. Dan sebenarnya kalau kita ke Israel, kita ke Dome of the Rock yang kubahnya kuning, itu Muhammad ditujukan kepada Yesus. Diambil dari mana? Diambil dari ayat Alkitab. Dari Alkitab. Karena apa? Karena Yesus dikatakan dialah yang terpuji. Ya, makanya Islam ini sekte sesat dari kekristenan. Ya, kita lihat. Nih, baca. Coba Ica tolong bacain supaya yang tahu ya. Sebenarnya siapa? Markus 14 ayat 61 coba. Coba Ginca. Nggak ada yang bisa buka nih. Matius 14:61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Yesuslah yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Kita dengar lagi. Dalam bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Nabatian, Muhammad itu disebutkan sebagai sifat Tuhan. Muhammad itu sifat Tuhan. Muhammad itu sifat ilahi. Maka, ya, ketika di Dome of Rock, apa namanya, kubah Sokro, di Humas di Palestina, di sekarang di Yerusalem, itu kan kubah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima. Itu ada tulisan Muhammadun abduhu wa rasuluhu, Muhammad hamba dan rasulnya. Oleh sarjana-sarjana Jerman yang bergabung dalam Kinara, disebutkan bahwa kata Muhammad di situ sebenarnya sifat Yesus. Tuh, sifat Yesus, Ginca. Oleh profesor-profesor dunia, ahli Islam, mengatakan itu adalah sifat Yesus yang terpuji. Nggak ada manusia nama Muhammad. Nggak pernah ada. Sampai mampus nggak ada. Oke, kita dengarkan. Satu-satunya yang menulis tentang Muhammad adalah Sobius, yang hidup sejaman dengan Muhammad, orang Kristen Arab. Dia menulis tentang Muhammad. Dia hidup dengan Muhammad. Dia mengatakan pada waktu itu orang-orang Arab Quraisy berperang. Mereka berperang terus, berperang Uhud, perang ini. Yang memimpin perang itu katanya seorang nabi, tapi tidak pernah dikasih tunjuk manusianya. Kita dengarkan. Jadi Yesus itu adalah hamba dan rasul Tuhan yang terpuji. Karena memang tidak pernah ada kata Muhammad digunakan sebagai proper name, sebagai nama orang. Lebih kepada sifat. Jadi ini serius sekali. Ini serius loh. Ini pemuda Islam semua nih, supaya mereka sadar otaknya. Nggak kayak Rijal motor, cuma urusan sama oli. Otaknya mampet. Iya, ini serius sekali. Kalau kalau Anda menggunakan sumber-sumber non-Muslim, tidak ada satupun ya sumber-sumber non-Muslim yang awal menyebut bahwa ada seorang di Arab yang disebut sebagai nabi yang bernama Muhammad. Jadi ada satu tulisan kronikal sejarah ditulis oleh Sabios. Sabios ini adalah seorang kronikal Kristen yang menulis sejarah pada tahun 634. Ini
yang paling awal yang merespon kemunculan Islam. Ya, ditulis tahun 302 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Kan Nabi Muhammad itu meninggal kan 632. Dan buku ini ditulis 634. Hanya 2 tahun. Artinya sangat dekat kan? Jadi kalau sumber-sumber Muslim itu sangat belakangan, lebih dari 100 tahun. Nah ini ada sejarah itu orang-orang Kristen ditulis sangat dekat sekali. Dan dalam tulisan Soviet ini tidak disebutkan ada seorang yang namanya Muhammad. Hanya disebutkan bahwa dalam satu peperangan orang-orang Arab itu dipimpin oleh seorang yang mereka sebut sebagai nabi, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Dan disebutkan namanya siapa. Bahkan Al-Quran sendiri ketika menyebutkan bahwa ada seorang nabi yang termaktub dalam Injil dan Taurat, itu tidak di Al-Quran sendiri nggak pernah nyebut Muhammad. Yang ada ismuhu Ahmad di Al-Quran sendiri. Nyebut nama Muhammad, ismuhu Ahmad, yang sangat terpuji. Itu tidak ada. Nah, sekarang Anda mau mikir, Nabi Muhammad itu figur historis atau fiktif sebenarnya? Ya, jadi Ya, fiktif. 1.000.000% fiktif Muhammad. Jadi percuma bicara Muhammad, nggak pernah ada. Jadi semua hasil dari Muhammad omong kosong, fiktif. Takbir. Takbir. Gitu Ginca, kau percuma ngomong, Ginca. Ya. Percuma ngomong. Kalau saya tinggal ngomong begitu aja. Sebelum ngomong, sebelum kau ngoceh, kau buktikan dulu Muhammad kau ada atau tidak. Kalau kau tidak bisa buktikan Muhammad kau ada, ya, ke laut aja. Ngomong kosong semua yang kau omongin. Coba kalau benar-benar ada Ginca, kalau orang ditantang begitu, apalagi sekelas Islam ini, girohnya keluar nggak? Girohnya keluar nggak kalau ditantang suruh membuktikan? Panasan pasti. Panas, tetapi mereka kepanasan tidak mampu membuktikan. Itu masalahnya. Tetapi kalau Yesus, nih saya tunjukkan, namanya Akta Pilati, tulisan dari Pontius Pilatus ketika menyalibkan Yesus. Dia ceritakan di dalam bukunya sebagai laporan kepada Kaisar Tiberius, bagaimana dia melihat, menyiksa, melihat Yesus tersiksa harus mati. Ada kesaksiannya. Selain Pontius Pilatus, ada Cornelius Tacitus, orang Yahudi sendiri yang benci sama Yesus. Ada namanya si Josephus Flavius, orang Romawi, orang ahli Taurat. Ada namanya Marabar Serapian. Banyak yang nulis tentang Yesus yang musuh dan tidak percaya kepada Yesus. Ada tulisannya, ada bukunya, ada sejarahnya. Ini Muhammad besar, sebiji nggak ada yang nulis. Mama, sapu HP-nya Mama. Mama, sapu HP-nya Mama. Oke. Shalom. Shalom. Oh ya, ada yang mau ditanya Papa Lala? Oke, saya di sini bertanya sedikit mengenai tentang konsep Trinitas yang dibawakan oleh umat Kristen itu sendiri. Nah, coba jelaskan apa itu Islam Kristen, Pak. Kristen. Sebelumnya, saya ini ateis. Oh, jangan bilang Bapak Kristen. Oh, iya. Bapak ateis, Pak. Maaf, Pak.
Di Indonesia, iya sebentar. Di Indonesia ini nggak ada ateis, Pak. KTP Bapak tertulis apa, Pak? Tapi yang saya tanyakan di sini terkait Bapak KTP-nya saya tanya dulu, Pak. KTP Bapak apa, Pak? Oh ya. Bilang Islam, ya Islam. Kalau Islam, Pak. Ya. Begini, Pak. Begini, Pak. Kita bukan sebentar, Pak. Kita bukan orang bodoh, Pak. Di Indonesia nggak akan dikasih namanya orang ateis, Pak. Ateis itu bagian dari kepercayaan karena di Indonesia tidak diperbolehkan ateis hidup, Pak. Nah, di sini saya tanyakan terkait konsep. Bapak KTP-nya apa, Pak? Jangan Oke, Islam. Pak. Islam. Bapak tuh malu ngaku Islam. Banyak gini nih, Cak. Bapak, saya di sini ingin bertanya terkait konsep Trinitas itu sendiri. Oke, saya tanya dulu tentang konsep tauhid Bapak. Sebelum Bapak saya baca. Silakan. Konsep tauhid ya. Gimana? Ada tertulis di Al-Qur'an dulu. Tertulis di Al-Qur'an di surah mana? Saya di sini ingin bertanya. Tertulis di mana tauhid Bapak di Al-Qur'an? Tunjukkan dulu, baru saya jawab. Jangan dulu, saya di sini kan bertanya. Saya jawab Trinitas gampang saya jelaskan. Bapak tunjukkan dulu tauhid Bapak di Al-Qur'an. Kalau konsep tauhid di situ ya ada ini, tauhid itu ya ini mengesahkan Allah. Ada nggak di dalam Al-Qur'an ada nggak? Di Al-Qur'an ada nggak, Pak? Ya. Di Al-Qur'an ada nggak? Sabar ya, Pak. Tunjukkan, silakan. Tunjukkan. Ya, Tunjukkan di dalam Al-Qur'an tertulis kata tauhid. Silakan. Iya, siap. Kalau ada saya terjun dari Monas kepala dulu. Kenapa malu ngaku, Bang? Iya gini, Ica. Di room saya, di room lain, begitu naik saya ateis. Di KTP-mu apa? Islam. Islam aja ngaku, jangan ateis. Bagaimana dalam ya secara proses pembelajaran? Silakan ditunjukkan dulu, Pak. Yang saya tahu itu untuk tauhidnya ini meyakini. Ditunjukkan dulu, Pak. Allah. Ditunjukkan dulu tauhid Bapak, baru saya jelaskan Trinitas. Kalau Bapak tidak bisa, kalau Bapak tidak bisa tunjukkan, proses pembelajaran. kalau Bapak tidak bisa tunjukkan, percuma saya jelaskan tentang Trinitas. Jadi ribut. Proses Trinitas itu sendiri. Iya, tauhid Bapak tunjukkan dulu. Nah, gimana sih? Silakan tunjukkan tauhid Bapak. Kalau yang untuk ya mencret, Ica, macet. Gini, Pak. Dari kata gini Pak. Sebentar, Pak. Bapak konsep Tuhan Bapak saja Bapak tidak paham. Gimana saya jelaskan tentang Trinitas saya? Bapak tambah pusing, kasihan Bapak. Akan jelaskan, Pak. Kan di sini saya kita bertanya lagi kepada penanya. Ya, oke. Kalau saya sudah jelaskan, Bapak terima ya. Iya, nanti kalau misalnya saya salah, misalnya Bapak menjelaskan kemudian tidak masuk di akal saya. Bapak tunjukin dulu tauhid Bapak. Bapak mau ngajar di sini, Bapak dijelaskan tentang Trinitas, Bapak sendiri bodoh tentang tauhid, dijelaskan Trinitas, Bapak protes. Bapak merasa lebih pintar. Bapak mau koreksi apa? Kalau saya jelaskan Trinitas saya. Ya, bagi saya, Pak, sesuatu agama itu. Iya, yang Bapak mau protes apanya? Yang Bapak mau protes apanya? Saya mau tanya kan, maka iya kalau saya jelaskan, Pak. Ya, ini kebiasaan Islam soalnya. Mau tanya, tapi mendebat, jadi ribut. Akhirnya saya kena ban. Begini, kalau saya jelaskan, Bapak dengarkan, Bapak terima, oke? Ya, silakan, Pak. Ya, jadi Bapak jangan protes. Habis itu Bapak jelaskan tauhid Bapak ya. Oke, Pak. Ya, silakan.
Ya. Jadi Trinitas begini Pak. Trinitas itu bukan ada 3 Tuhan. Bicara Trinitas itu bukan berbicara jumlah Tuhan. Trinitas itu berbicara bagaimana Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Anak kecilnya didiemin dulu Pak, ntar di band kita. Trinitas ini adalah konsep, ya, Tuhan yang Esa itu mempunyai 3 hakikat atau 3 realita konkret, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah ini satu Esa? Iya, Esa. Karena apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa punya firman, Bapa punya Roh Kudus. Bapa punya firman untuk melakukan, untuk berfirman. Bapa punya roh untuk menghidupkan. Artinya di dalam bahasa Ibrani, Bapa punya davar. Davar itu adalah firman, logos dalam bahasa Yunani, dan punya nefes dan davar. Nefes ini firman, davar ini roh kehidupan. Kalau Bapa tidak punya nefes, tidak punya firman, artinya bisu. Bapa kalau tidak punya roh artinya mati. Jadi ini satu kesatuan realita konkret di dalam Tuhan yang Esa. Nah, ketika firman ini nuzul ke dunia menjadi manusia, Tritunggal atau Trinitas itu berbicara kemahakuasaan. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, tidak bisa dibatasi oleh apapun dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Dia menjadi manusia, dia menjadi manusia. Firman-Nya. Itulah Tritunggal. Tritunggal atau Trinitas disebut dengan tres persona una substantia, diskresi non separati. Ya, 3 persona atau 3 hakikat atau 3 realita konkret di dalam satu kesatuan yang Esa. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu namanya Tritunggal. Oke Pak, sekarang Bapak saya tanya Pak. Tuhan Bapak maha kuasa Pak? Iya maha kuasa. Tidak, saya kalau ya sudah kan saya sudah jelaskan Pak. Sekarang saya Bapak jawab, saya nggak protes Pak. Saya nggak akan mengoreksi. Tapi Tuhan saya masih Bapak tuh apa? Masih apa? Masih apa? Inilah Islam. Ini Ginca nih Islam nih. Ya Ica Islam. Tanya Tritunggal, Trinitas. Oke, saya jelaskan. Kalau jelaskan terima ya. Iya terima. Terus habis itu, oh nggak bisa Pak. Trinitas nggak begini. Karena konsepmu kamu bawa ke sini nggak masuk. Saya sudah jelaskan. Sekarang saya tanya, Allahmu maha kuasa nggak? Iya maha kuasa. Maha segalanya nggak? Iya. Ada sifat yang mustahil atau tidak di dalam diri Allahmu? Iya Pak. Ada sifat mustahilnya nggak di dalam kemahakuasaan Allahmu? Yang mau ditanyakan yang mana? Iya, ada sifat mustahil nggak? Saya tanya dulu. Iya. Ada sifat mustahilnya nggak? Kalau namanya maha kuasa dan maha segalanya, ada nggak sifat mustahil? Kalau untuk sifat mustahil itu di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un. Enggak Pak, Allah Bapak kan maha kuasa. Iya, Allah Bapak maha kuasa. Sebentar Pak, maha kuasa nggak? Konsep ketuhanan dari maha kuasa nggak Pak? Ya. Maha kuasa nggak? Ya maha kuasa. Maha segalanya nggak? Ya maha segalanya. Maha berkehendak nggak? Ya maha berkehendak. Ada nggak di dalam semua maha ini ada sifat mustahilnya yang bukan maha? Ada nggak? Iya, Allah itu maha berkehendak. Apa saja? Maha berkehendak. Ada nggak? Ya oke Pak, saya terima Pak.
kemudian ada nggak sifat mustahilnya di dalam kemahaan? Yang namanya maha ini setahu saya tidak pernah ada sifat mustahilnya. Ada nggak Allah Anda sifat mustahilnya di dalam kemahaan ini semua? Maha kuasa, maha berkehendak, dan maha segalanya. Ada nggak sifat mustahilnya di dalam kesemua maha ini? Ada nggak Pak? Bagus ya, saya sama. Sifat mustahil? Iya. Tidak ada, karena tidak ada. Baik. Jadi tidak ada sifat mustahil. Semua maha kuasa, maha berkehendak, maha segalanya, maha kan. Kalau dia berkehendak jadi manusia, bagaimana Pak? Ya, kalau di Islam itu sendiri, ya Tuhan itu tidak. Kalau enggak, yang saya tanya Pak, kalau Pak, kalau Allah, Pak, jangan mulai kejam, Pak, saya tanya Pak, ketika Tuhan mau menyerupai manusia itu sendiri, Pak, ya bilanglah eksistensi kan tadi Pak, tadi kan Bapak bilang maha berkehendak, Bapak maha kuasa, maha segalanya, tidak ada sifat yang mustahil satupun. Sekarang kalau dia berkehendak dan maha kuasa jadi manusia, bagaimana menurut Bapak? Berarti hilang eksistensi dari ketuhanan itu sendiri. Maha berkehendak nggak dia jadi manusia? Karena tidak menyerupai makhluknya. Kalau Tuhan kita itu tidak menyerupai makhluknya, ya. Panas kan? Bukan panas. Di Indonesia ini majoriti Islam, bro. Di Indonesia saya nggak bicara, saya tidak bicara dengan Anda. Saya belum bicara dengan Anda. Saya berhak karena saya Muslim. Diturunkan dulu lah Cak, daripada nanti. Kenapa kejang-kejang kalau Muslim menjawab? Nanti saya di ban satu-satu dong Pak. Pakai adab, beradab lah sedikit. Silakan Pak. Pak, saya Bapak katakan saya terima. Jadi kalau dia maha berkehendak jadi manusia bisa nggak Pak? Kira-kira Pak? Eksistensi dari ketuhanan itu tidak bisa dia menjadi manusia. Pak, yang saya tanya bukan eksistensi Pak. Turunlah. Pak. Pak, Tuhan itu sendiri. Pak, yang saya tanya sama dengan makhluknya. Kalau dia berkehendak, Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia berkehendak jadi manusia, bisa nggak Pak? Ada nggak yang bisa melarang dia? Silakan Pak. Dalam konsep ketuhanan umat Islam tidak bisa seperti itu Pak. Pak, saya hanya bertanya maha berkehendak, artinya kalau dia berkehendak jadi manusia bisa atau tidak? Jawaban Bapak nggak usah bisa atau tidak gitu aja Pak. Silakan Pak. Allah tidak serupa dengan makhluknya Pak. Pak, yang saya tanya bukan serupa. Iya, karena eksistensi dari Tuhan itu sendiri menurunkan derajat ketuhanan itu sendiri. Yang saya Pak, sekali lagi Pak, yang saya tanya, kalau Allah ini kan konsep keislaman itu sendiri, konsep dari tauhid dari keislaman. Pak, satu saja pertanyaan saya. Kalau Allah Bapak berkehendak jadi manusia, bisa atau tidak? Jawabannya cuma bisa atau tidak Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Bagi konsep keislaman itu tidak bisa Pak. Tidak bisa. Jadi dengar ya baik Pak, saya terima Pak, saya akan bantah. Jadi didengar ya. Jadi menurut umatnya Allahnya tidak bisa menjadi manusia. Artinya jika Allah berkehendak menjadi manusia, umatnya melarang Allahnya menjadi manusia. Karena dia sudah berkehendak. Terima kasih Pak, terima kasih sudah Pak, sudah Pak, selesai Pak, sudah selesai Pak. Iya sudah selesai Pak. Oke Cak, silakan Pak. Ya apa Cak? Jadi umatnya melarang Allah jadi manusia. Silakan. Harus belajar lagi Pak.
Nah ini sekarang ada yang mau ditanya lagi? Lala, sudah selesai ya? Sudah selesai. Miranda, silakan Miranda. Miranda. Halo Om, selamat sore ya, Os dan semua yang ada di sini. Saya dari Islam dan Abang pembasmi Islam. Silahkan ingin bertanya apa kepada saya. Silakan. Oke, baik. Waduh, ini enak nih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya nggak jauh-jauh, Pak. Tetapi yang tadi, kalau ini enak ini. Pak, Allah Bapak Maha Kuasa, Pak. Betul. Kalau Maha Kuasa artinya apa sih, Pak, menurut Bapak? Dikatakan Allah Maha Kuasa itu apa yang pernah terjadi kepada manusia, maka kalau Maha Kuasa itu tak akan pernah terjadi. Yang namanya Maha Kuasa berdiri sendiri. Silakan. Oh, kalau Maha Kuasa yang saya baca di dalam kamus, Maha Kuasa itu artinya berkuasa penuh. Tidak ada yang bisa membatasi kuasanya. Betul apa enggak, Pak? Seperti itu, Pak? Iya Bang, makanya yang dimaksud saya, kalau kekuasaan Allah itu dimiliki oleh manusia, berarti bukan Maha Kuasa namanya. Kalau masih Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa itu dimiliki oleh manusia, itu bukan Maha namanya, Bang. Pak, saya nggak tanya manusia, Pak. Saya tanya Allah Bapa. Jangan. Iya, tapi ini Bang, yang dimaksud Maha ini ada hubungannya dengan manusia. Ini masalahnya, tidak, Bang. Manusia tidak ada yang Maha Kuasa, Pak. Jadi itu aja Bapak nggak paham. Paham saya. Paham saya, tapi Abang nanti ujungnya ke situ juga nanti. Baik, silakan. Saya tanya Pak sekali lagi. Allah Bapa Maha Kuasa, artinya Maha Kuasa itu adalah maha dan penuh kuasa dan berkuasa penuh atas segalanya. Betul atau tidak, Pak? Iya, itu namanya segalanya. Maha itu namanya segalanya. Jarinya artinya maha segalanya. Artinya dia berkuasa atas segalanya. Betul ya, Pak ya? Betul. Oke. Allah Bapa juga maha segalanya. Maha berkehendak enggak Allah Bapa? Iya, betul. Berkehendak. Dia mau berkehendak apapun bisa jadi, Pak ya? Iya, betul. Dia berkehendak apapun bisa jadi tanpa ada yang membatasi. Betul, Pak? Betul. Betul. Kalau dia berkehendak jadi manusia bagaimana, Pak? Nah, siapa yang ingin bisa melarangnya? Namanya Maha Kuasa. Ada bisa yang melarangnya di situ. Iya. Namanya Maha Kuasa. Berarti Allah Bapa bisa jadi manusia ya, Pak ya? Jadi apa saja? Bisa. Kenapa Allah Bapa tidak bisa menjadi manusia faktanya? Siapa bilang? Saya katakan tadi awal, jadi apa saja? Di mana Allah Bapa jadi manusia? Menjadi manusia di mana? Jadi apa saja? Abang kan tanya apakah Allah itu bisa menjadi manusia? Saya tanya jadi manusia, Pak. Nah, buktinya di sini di alam dunia ini banyak manusia, Pak, Bang. Allah Bapa salah satunya manusia itu. Ya, seluruh alam namanya manusia. Allah Bapa, sebentar Pak, pelan-pelan. Allah Bapa tadi Bapak katakan bisa jadi manusia. Kapan dan di mana Allah Bapa jadi manusia? Silakan, Pak. Makanya Bang, yang namanya berkuasa itu tidak ada yang satupun manusia bisa membatasi dia menjadi manusia, itu yang tahu, Bang. Itu namanya Maha Kuasa. Setuju. Kalau masih namanya Tuhan itu menjadi manusia ada yang tahu, berarti bukan Maha. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, kalau dia pernah jadi manusia, di mana dan kapan, Pak? Ya, tak mungkin manusia ada yang tahu. Karena dia kalau Tuhan ini menjadi manusia ada yang tahu, berarti bukan Maha namanya.
Kalau maha itu Pak, maha itu Makanya maha itu segala kekuasaannya di situ. Makanya abang pahami maha itu bang. Abang ini tak tahu maha sebenarnya. Maha berkehendak artinya dia kalau berkehendak jadi manusia dia bisa jadi manusia. Sekarang jadi Bapak di mana Bapak Allah Bapak pernah jadi manusia karena Bapak mengatakan dia pernah jadi manusia. Silakan Pak, di mana Pak? Ya di mana saja bang. Namanya maha itu. Di mana saja. Berarti termasuk seluruh alam ini bang. Termasuk seluruh alam. Jadi, itu namanya maha. Jadi seluruh tidak membatasi. Jadi seluruh alam ini adalah Allah Bapak. Ya Allah ya Rabbi, abang ini kenapa sih nggak nyambung? Nggak nyambung kan? Abang mau ingin mempelintir saya kan? Ternyata abang mencakar-cakar muka abang sendiri kan? Pak, sekali lagi Pak. Apanya sekali lagi sudah kenyataan nyata bang. Bapak seluruh alam ini Bapak bilang Allah Bapak, berarti Allah Bapak ini adalah seluruh alam ini. Namanya maha. Bukan menciptakan, tetapi menjadi. Loh kenapa lari ke ciptaannya lagi? Ini abang ini apa sih? Abang ini tidak nyambung. Kata maha abang tidak nyambung di sini bang. Yang saya tanya yang nggak nyambung Anda. Yang saya tanya. Abang tidak tahu tentang kata-kata maha bang. Maha itu maha segalanya, bisa jadi seluruh alam. Namanya maha. Siapa ingin menghalangi Allah itu apabila manusia ini dijadikan manusia seluruh alam? Siapa yang bisa menghalangi itu? Baik. Itu maksudnya loh. Jadi Allah Bapa sekarang ini menjadi alam, seluruh alam menjadi, bukan menjadikan, menjadi alam ya, betul ya? Bisa dikatakan menjadikan seluruh alam. Saya tidak bertanya menjadikan, menjadi lain, menjadi dengan menjadikan Pak, harus dipahami. Oke, perbedaannya apa menjadi dan menjadikan? Silakan. Berarti Bapak. Apa perbedaannya menjadi dan menjadikan? Bapak mengatakan alam ini adalah semua adalah Allah Bapak. Artinya Bapak mengatakan Allah Bapak menjadi alam ini seluruhnya. Betul Pak? Ya terus? Betul atau tidak? Betul terus? Betul. Jadi pohon itu adalah Allah Bapak. Itu kekuasaannya. Saya katakan dari Pak, kekuasaan abang tidak mengerti. Menjadi bukan kekuasaan Pak. Menjadi itu bukan kekuasaan. Abang sekarang menjadi, abang menceritakan kekuasaan atau menceritakan menjadi? Ayo, ayo. Yang ditanya. Mari kita cara bercerita bang, bercara berdiskusi bang. Ambil dari konteks awal pertamanya bang. Yang ditanya menjadi Pak. Catat garis kekuasaan. Yang tadi kan kekuasaan. Tadi kan kekuasaan. Pak. Apa yang dari awal? Coba dari awal. Sekarang dari awal. Dari awal apa yang ditanyakan sama saya? Makanya Bapak pasang kuping atau catat Pak. Catat, masalahnya Pak. Abang dari awal itu masalah kekuasaan, bukan menjadi. Kalau maha berkehendak. Makanya saya katakan Bang, sekali lagi. Kekuasaannya bisa menjadi seluruh alam. Kekuasaannya itu. Kamu ini ingin mengelak, tapi mencakar-cakar kamu muka kamu sendiri. Yang saya tanya, Allah Bapa maha berkehendak. Artinya di sini maha ini kunci ya, kunci maha ini ya. Iya, maha berkehendak. Kunci maha ini ya. Maha kunci maha itu ya. Maha berkehendak ya kunci ya. Maha berkehendak. Ya, betul. Lanjut. Apa Pak? Maha apa Pak? Lanjut. Maha apa Pak yang tadi saya bilang? Maha itu Bang menyangkup segalanya. Maha apa Pak? Maha berkehendak. Aduh, ini tak tahu mah. Kamu ini tak tahu maha kata-kata. Yang dimaksud maha itu bukan maha cuma segala berkehendak Pak. Catat Pak. Catat Pak. Oke, lanjut. Oke, maha berkehendak. Oke. Kalau dia maha berkehendak, artinya dia bisa menjadi, bukan menjadikan. Artinya dia maha berkehendak dan dia berkehendak menjadi manusia. Sekali lagi, dia maha berkehendak menjadi dan bisa menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, Bang. Bukan hanya menjadi manusia. Kapan dia bisa? Kapan pertanyaan saya?
manusia, kapan dia menjadi manusianya Pak? Silakan. Ya kapan dia berkehendak? Kapan dia berkehendak? Hari ini dia berkehendak. Contoh, waktu ini dia berkehendak, waktu ini dia bisa. Namanya Ya. Tuhan. Iya. Apalagi? Pernah jadi Apalagi? pernah dia jadi manusia? La ilaha illallah abang, kamu ini sebenarnya cara bertanyanya tidak tahu. Pernah nggak dia menjadi manusia Pak? Pertanyaannya, pernah nggak dia jadi manusia? Buktinya bang, sudah seluruh alam ini manusia ada. Berarti bukan hanya pernah. Pernah nggak dia menjadi manusia? Bukan hanya pernah. Pernah nggak dia menjadi manusia Pak? Kamu ini cara bertanyanya saja tidak tahu. Dia menjadi manusia kapan? Nah, tunjukkan di mana kapan? Kapan? Di mana? Makanya dia kapan dia berkehendak? Iya, di mana kapan? Tadi ya, berkehendak ya. Kapan dia berkehendak jadi manusianya? Silakan. Kapan saja dia berkehendak. Tidak ada kata waktu di situ. Di mana buktinya dia berkehendak jadi manusia? Silakan Pak. Kapan saja dia berkehendak, yang namanya berkehendak bang. Dia tidak melalui waktu bang. Kapan dia berkehendak menjadi manusia Pak? Silakan. Ya namanya dibatasi. Kalau tanyanya itu bang, Tuhan itu tidak terbatas bang. Iya, jangan dibatasi. Kapan dia berkehendak menjadi manusia? Silakan Pak. Abang pertanyaannya membatasi waktu. Silakan tunjukkan kapan dia menjadi manusianya Pak. Silakan. Kapan saja bang, kapan saja dia sesuai dengan kehendak dia. Mengatakan kapan saja berarti pernah jadi manusia. Di mana dan kapan? Bukan hanya pernah. Iya, di mana kalau dia pernah? Setiap dia berkehendak. Di mana kalau dia pernah jadi manusia? Oh, di Malaysia pun jadi se-Malaysia, di Indonesia se-Indonesia. Oh, jadi Allah Bapa se-Malaysia adalah Allah Bapa. Kehendak. Tadi kan kekuasaannya kan berkehendak menjadi Pak, catat Pak, menjadi Pak, menjadi Bapak menjadi tikus, artinya Bapak berubah jadi tikus. Iya, betul. Bagaimana kalau Bapak berubah menjadi manusia? Silakan Pak. Kenapa? Di mana? Kenapa? Di mana Pak? Kenapa? Kalau namanya menjadi Pak, Bapak paham nggak menjadi Pak? Bang, manusia di muka bumi ini bang. Menjadi Pak. Bang, manusia bang di muka nggak menjadi Pak. Bapak paham nggak menjadi? Kamu ini terlalu botol jadi paham nggak menjadi? Bapak paham nggak menjadi? Dikira Tuhan Yesus itu Tuhan menurutmu? Bapak manusia menjadi itu paham nggak Pak? Kamu ini ingin mengalihkan manusia Yesus itu jadi Tuhan. Tahu akal kamu. Mana ada Tuhan manusia? Kamu ini salah pemahaman dalam Alkitab. Tidak ada kata namanya Tuhan itu manusia, Bang. Kamu jangan mimpi di sini. Tuhan itu bukan manusia. Kau ingin mengalihkan ke situ. Bapak paham nggak? Bapak paham menjadi manusia, Tuhan. Kamu jangan samakan Tuhan dengan manusia. Kamu ini ingin mengalihkan manusia dengan Tuhan. Nggak berolah. Aku tahu. Ada ilmunya, Cak. Saya kira ada apa kau ini? Manusia itu manusia, Bang. Tuhan itu Tuhan. Bedakan. Panas ditanya Allahnya menjadi. Kirain berotak, ternyata kotong. Menjadi aja nggak bisa dia. Ini Pak, yang dibawa tadi Pak ya, yang barusan naik Pak. Buka otakmu. Menjadi itu artinya menjadi sesuatu. Umpamanya dia tadi ya, tadinya dia manusia menjadi bukan manusia. Gitu loh, itu namanya menjadi, bukan menjadikan. Kalau Allahmu maha berkehendak, maka dia bisa dari Allah menjadi manusia. Yang saya tanya dari tadi begitu, kau muter-muter macam bebong nguber ekornya, nggak ketemu.
Allahmu kau bilang menjadi manusia seluruh Malaysia. Artinya seluruh Malaysia itu manusia adalah Allahmu. Kau bingung jawabnya, mencret. Kirain pinter. Ya, orang beriman silakan. Halo, selamat sore. Sore Pak, sore. Sore Pak, sore. Ya bisa ditampilkan Pak, Yohanes 1 Pak. Yohanes 1 ayat 1. Bapak Kristen atau Islam Pak? Pak, Bapak Islam atau Kristen Pak? Pak, Islam. Islam, oke. Islam, oke. Ya, jadi saya tanya, Bapak bisa baca Al-Quran? Bapak bisa baca Saya di sini Al-Quran? mau bertanya Pak. Ini orang awam Pak. Iya, orang awam, sama. Pak. Saya juga orang awam. Sebelum Anda bertanya, saya tanya dulu, Bapak boleh kan kan? Kan boleh. Enggak, Bapak saya kan orang pintar awam. nih. Saya orang Islam. awam. Saya orang awam. Saya mau tanya dulu kepada Bapak, ya. Sebagai Islam, saya orang Islam. Saya orang awam Pak. Ya, saya orang awam Pak. Saya mau tanya Pak, boleh Pak ya? Oke, boleh saya tanya? Ya, silakan. Ya, Allah Bapak Maha Kuasa kan ya Pak ya? Iya betul Pak, Maha Kuasa. Maha segalanya Pak ya? Maha segalanya. Maha berkehendak Pak ya? Betul. Kalau maha berkehendak berarti dia bisa berlaku atau melakukan apapun ya Pak ya? Betul. Yang lazim ya. Iya, artinya lazim. Iya, kalau namanya berkehendak lazim atau tidak lazim Pak, maha Pak. Kalau lazim itu berarti bukan maha Pak. Oke. Tidak bisa Pak. Kalau yang tidak lazim nggak mungkin Pak. Oh, kalau maha Sekarang itu. saya bertanya gini Pak. Kalau maha Pak, sebentar dulu belum apa-apa udah pas. Pak, kalau maha itu semua Pak, nggak terbatas Pak. Kalau namanya maha itu tidak terbatas Pak. Tidak bisa dibatasi lazim atau tidak lazim Pak. Kalau hanya lazim saja itu bukan maha Pak. Paham? Oke? Jadi sekali lagi saya tanya, Allah Bapak maha berkehendak nggak Pak? Betul. Betul, berarti tidak ada yang bisa membatasi Pak ya? Betul. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi, betul? Betul? Betul. Artinya kalau maha berkehendak tidak ada yang mustahil bagi dia Pak, betul? Betul. Kalau dia berkehendak jadi manusia bagaimana menurut Bapak? Betul. Itu tidak lazim Pak. Yang maha berarti suci, berarti bukan maha Pak. Kalau dia hanya yang lazim, kan dari tadi sudah sepakat Pak. Yang namanya maha itu tidak dibatasi oleh lazim dan tidak lazim Pak. Oke? Betul ya? Ya, tapi yang maha suci, betul ya? Maha tersuci. Kalau yang namanya maha itu nggak pakai tapi Pak.
Kalau Ya, tapi maha yang itu nggak pakai tapi, Pak. Pak. Jadi Iya. manusia Kalau yang kalau yang namanya maha itu nggak lihat kotor, tidak kotor, lazim, tidak lazim, dan tidak ada yang bisa membatasinya, Pak. Kalau nama maha, Pak. Setuju? Setuju nggak, Pak? Tidak setuju, Pak. Itu tidak lazim. Berarti Allah Bapa tidak maha kuasa. Berarti Allah Bapa bukan Tuhan. Artinya dilakukan, tapi tidak lazim. Artinya Allah Bapa tidak maha kuasa. Percuma, Ica. Ditaruh di mangkok, Ica, ditaruh di meja makan, itu bisa dilakukan. Tapi tidak Percuma bicara sama orang yang Tuhannya tidak maha kuasa. Ya, percuma lah. Tuhannya tidak maha kuasa. Kami berbeda keyakinannya, Pak. Kami berbeda. Iya, makanya sampean berarti Allah Anda tidak maha kuasa ya, betul ya? Allah kami maha suci, maha terpuji, tidak mungkin jadi kotor. Allah Anda tidak maha berkehendak ya. Mohon maaf, kami berbeda keyakinan. Berarti Allah Anda tidak maha kuasa ya. Bisa jadi kotor seperti sampean. Sudah selesai, Cak. Silakan, Cak. Selamat sore. Tuhannya tidak maha kuasa. Berarti kalau Tuhan yang tidak maha kuasa ya, artinya mohon maaf ya, odong-odong. Udah turun deh. Cuma Cak, Tuhannya nggak maha kuasa. Katanya dibilang Tuhannya nggak maha kuasa, nggak maha berkehendak. Ya udahlah, susah sekali orang itu. Susah. Siapa yang susah? Udah, Cak, saya diem aja lah, Cak, gitu, Cak. Kalau gitu, Ica aja lah. Ica, apa kabar? Shalom semua. Shalom semua. Halo Kak Ica. Shalom. Yo, shalom Pak. Shalom. Pak Lidar, apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Selalu baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa, itu semua pasti baik, Pak. Kecuali kalau Tuhan yang nggak maha kuasa, Pak, saya nggak mau punya Tuhan nggak maha kuasa. yang nggak bisa jadi apa-apa tuh katanya tadi. Kita kasih dulu ini ya, Bang Dakwa ya. Ya silakan Bang. Wah, silakan. Ini ada banyak ini. Biar supaya Islam ini pengen ditanya gitu. Waduh, ngeri. PM. Malam. Mau tanya apa? Aku mau nanya, katanya Tuhan orang Islam itu apa tadi tuh tidak berkuasa. Oh, dilanjutkan tuh Pak Lidara. Ada yang mau nanya tuh. Yang mengatakan tidak maha kuasa bukan saya, Pak. Jangan marah sama saya. Tadi yang baru turun tadi namanya siapa, Cak? Aku enggak marah, ngapain harus marah, kita sama-sama manusia, aku marah. Oh, gitu ya, nggak apa-apa. Saya pikir Bapak mau marah, maaf. Iya. Tadi yang mengatakan tidak maha kuasa. Sebentar, Pak. Tadi kan Bapak tanya. Betul, Pak. Tadi yang mengatakan tidak maha kuasa dan tidak maha segalanya dan tidak maha berkehendak yang barusan turun tadi, Pak. Nggak tahu siapa namanya, lupa saya. Bilang aja lah namanya Udin lah. Udin. Jangan, Udin lagi tidur di sebelah. Ica, jangan gitu, ntar bangun. Abdul aja dah. Abdul. Gitu, Pak, tadi Abdul tadi yang ngomong, Pak, bukan saya, Pak. Silakan, Pak. Jadi Tuhan Yesus yang berkuasa gitu ya? Enggak, Pak. Tadi saya tanya begini, kan Bapak Islam ya, Pak ya? Maaf ya, Pak, Bapak Islam ya. Tadi kan saya tanya,
Tuhan Islam Allah itu maha kuasa enggak? Menurut Bapak maha kuasa enggak? Ya maha kuasa. Maha segalanya Pak ya? Iya. Maha berkehendak ya Pak? Iya. Nah kalau maha berkehendak, maha kuasa dan maha segalanya, ada nggak sesuatu yang bisa membatasi itu Pak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya berarti dia tidak ada sifat mustahil apapun ya Pak ya? Iya betul. Ya, jadi apapun dia bisa lakukan ya Pak ya? Iya. Nah kalau Allah Bapak berkehendak menjadi manusia, bagaimana Pak menurut Bapak? Bisa aja kalau dia mau. Kenapa tidak? Bisa ya dia mau ya. Karena dia yang maha kuasa. Bisa aja apa yang mau dijadikan. Iya. Nah kalau namanya maha berkehendak pasti berkehendak nggak Pak? Iya. Ya kenapa dia tidak jadi menjadi manusia Pak? Nah itu kita kalau ditanya kayak gitu kita nggak bisa merintah Tuhan, karena Tuhan itu dia berkehendak nggak ngomong juga sama kita, mau jadi manusia mau jadi kodok dia nggak ngomong sama kita, jadi aku nggak tahu itu kapan dia jadi manusia ataupun tidak. Oke, berarti nggak bisa menjadi manusia ya Pak ya? Loh bisa aja kalau dia mau. Iya, kan dia berkehendak jadi manusia. Iya, dia berkehendak apapun bisa. Iya, dia berkehendak jadi manusia, bagaimana Pak menurut Bapak? Bisa, kalau dia mau bisa. Bisa ya? Iya. Bisa. Di mana Pak? Kapan dia jadi manusianya Pak? Nah, kalau nanya sama aku berarti aku Tuhan dong kalau aku tahu dia jadi manusia. Loh enggak. Artinya kalau menjadi manusia berarti kan ada bersama manusia Pak. Pasti manusia tahu Pak. Oh enggak bisa. Sedangkan Bapak aja aku nggak tahu Bapak di mana, apalagi Tuhan. Iya, tapi kan saya manusia Pak, bukan Tuhan Pak. Iya, sedangkan Bapak aja manusia, saya nggak tahu apalagi Tuhan. Di mana Tuhan sekarang? Gue nggak tahu. Tak jadi manusia, tak jadi kodok, saya nggak tahu. Iya, Bapak kriteria manusia tahu nggak Pak? Ya, saya manusia. Iya, kriteria manusia tahu nggak Pak? Ya tahu. Iya, kalau Tuhan jadi manusia berarti dia jadi manusia sama nggak dengan kita, dengan Bapak? Iya sama. Iya. Cuman di mana Tuhan? Iya. Oh nggak tahu di mana Tuhan. Oke. Sekarang aku tanya. Iya, artinya Tuhan Sekarang aku tanya Bapak. gini aja. Iya, artinya sebentar Pak. Artinya Tuhan Bapak pernah jadi manusia ya Pak ya? Bisa jadi. Oke. Di mana Pak? Dibuktikan dengan kapan dia pernah Saya jadi kalau manusia? ditanya itu saya nggak tahu di mana dia jadi manusia. Oh. Iya. Tapi kalau jadi pohon, kalau jadi pohon Bapak pernah tahu nggak Pak? Apa itu? Kalau dia jadi pohon pernah tahu nggak Pak? Oh nggak tahu kita. Oh, Bapak belum pernah baca Al-Quran Pak ya? Belum pernah saya baca Al-Quran. Bapak Islam apa nih Pak? Tapi kalau sedikit saya bisa. Tapi kalau Bapak Islam atau enggak nih Pak? Nah, jangan-jangan Bapak bukan Islam. Saya Islam. Saya Islam. Tapi nggak pernah baca Al-Quran. Pernah. Yang bilang nggak pernah bohong itu saya pernah. Oh, Cuman Bapak nggak pernah baca ini Pak. Surah ini Pak, sebentar ya Pak ya. Karena kalau Bapak jadi pohon, kok jadi manusia Bapak nggak tahu. Kan itu maksudnya ya. Maksud saya itu loh Pak. Sebentar ya Pak ya. Oke, sebentar. Mohon maaf Pak, sebentar ya. Loh, ada yang ngorok, Cak. Abi kayaknya ngorok ya. Sebentar Pak ya. Iya. Ini saya buka dulu Pak supaya saya jangan salah Pak. Ya. Bagus itu pakai data kan? Iya makanya kalau saya harus pakai data. Sam. Oke ya, nah di sini sebentar ya. Oke.
Nah ini di surah ini ya, karena di sini dituliskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa dari sebatang pohon nih ya. Saya buka dulu An-Nisa 164 nih. Benar nggak ya? Saya nggak mau salah Pak nanti Pak. Ya kan, salah nanti saya. Nah ini apa-apa Pak ya nanya Pak, apa tunggu Pak ya. Nah ini dikatakan di sini An-Nisa 164. Oh bukan An-Nisa nih, salah. Susah nih Bapak, soalnya saya nggak hafal Al-Quran, Bapak yang harusnya. Ini Bapak yang baca bukan saya. Oke nih, apa itu Pak? Sebentar Pak, sebentar. Ini saya lagi buka Pak dulu Pak. Kok nggak ada? Gimana Pak? Nah ini Pak ya, sebentar ya. Ini di surah Al-Qasas Pak. Al-Qasas 30 bisa, Bapak bisa buka Pak? Saya nggak bisa. Saya ini lagi di kosan nggak ada Qurannya. Oke, saya bacakan ya Al-Qasas nomor 30 ya. Iya. Ini surah Al-Quran Al-Qasas itu dari Al-Qasas itu surah keberapa ya? Al-Qasas, sebentar Pak ya, saya buka dulu Al-Qasas supaya nggak. Al-Qasas surah 28 nomor 30 saya bacakan nomor 30. Nah ini falama ataha nudiya min sati'il wadil aimini fil bukatil mubarakati minasi syajarati ayya Musa ini anallahu rabbul alamin. Artinya, maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa, dari pohon di sebidang tanah yang diberkati. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Dari pohon di sebidang tanah yang diberkahi, berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Pohon itu berbicara kepada Musa dan berkata, aku adalah Allah. Artinya Allah adalah pohon. Bagaimana Pak menurut Bapak? Bukan gitu Pak, itu salah pengertian namanya Pak. Bagaimana? Mana? Penilaian itu Bapak. Makanya Bapak baca, tadi Bapak katanya nggak baca, tapi setelah saya bacain Bapak bilang salah. Bapak baca dong. Bapak baca, silakan. Aku nggak baca Pak, karena aku nggak ada sini Al-Quran kita. Nah, kalau Bapak nggak baca, bagaimana Bapak mengatakan salah? Aneh Bapak. Maksudnya gini loh, Bapak. Sekali lagi saya bacain Pak. Sekali lagi saya bacain ya Pak ya. Maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah sebelah kanan, dari pohon di sebidang tanah yang diberkati. Titik. Kemudian, wahai Musa, sesungguhnya aku, hanya huruf besar ini, aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Pohon berbicaranya begini, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Nih saya tampilin, oke ayatnya.
Susah ya. Yang punya kitab malah nggak tahu. Mestinya Bapak yang baca, bukan saya. Nanti saya dibilang tuh di bawah saya ngarang. Dipikir saya yang bikin-bikin ya. Nih, Al-Qasas 30. Susah. Bapak ya. nggak ada kok. Hah? Kenapa? Kenapa Pak? Ini Al-Qasas 30. Yang bilang Bapak ngarang itu di bawah tuh, di bawah tuh tunjukin dong ininya ngarang. Maka ketika Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di di sebelah kanan dari pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tuh. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Pohon di sebidang tanah yang diberkahi, pohon tersebut berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Pohon berbicara, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah semesta alam. Bagaimana menurut Bapak? Silakan. Ya. Saya itu, Pak. Saya percaya itu. Jadi kalau Bapak jadi pohon bisa ya? Nanya yang maha kuasa berarti, Pak. Ya, bisa aja anggaplah pohon. Tuhan kita pohon. Ya udah terima. Sorry, maaf aku potong. Coba maaf ya. Sorry ya. Iya. Ini lagi ada silakan. Aku lagi ada info. Ini Lebaran kapan sih? Jadi saya juga baru dapat info di Arab Saudi sendiri. Ica, enggak sebentar Pak. Di Arab Saudi sendiri, kerajaan Arab Saudi sendiri belum mendapatkan hilal. Jadi belum bisa menentukan kapan Lebaran. Karena mestinya tadi malam dilihat hilal, tapi hilal tidak kelihatan. Sekarang lagi dicoba lagi. Kalau hilal belum kelihatan berarti Lebaran diundur, Ica. Lah ini. Iya. Aku baru dapat info tadi kan buka. Breaking news, hasil sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret. Katanya ini gimana? Belum. 31 Maret aku belum masak rendang. Kalau saya baru dapat dari Arab Saudi sendiri ya, dari kementerian di Arab Saudi sendiri, mereka belum bisa menentukan kapan. Jadi ini gimana nih? Ini pemerintahan lo yang bilang, pemerintah. Ya nggak tahu. Aku belum masak rendang loh.